Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua kawan-kawan. Pada hari ini kita hari Sabtu ya, pertemuan ke-6. Minggu depan walaupun minggu tenang, kita ketemu lagi pertemuan ke-7 kawan-kawan ya. Tetap semangat kawan-kawan, tetap semangat dalam pertemuan ke-6. Lalu nanti pertemuan ke-7 kita ketemu lagi minggu depan. Lalu dilanjutkan UTS ya. Teman-teman, kita akan masuk ke pertemuan ke-6 ya. Jangan lupa teman-teman yang saya berikan tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4 agar dikerjakan dengan baik ya. Saya harapkan teman-teman ya, Kang Aan Kurniawan, hati-hati di jalan Kang Aan. Hati-hati Kang Aan ya. Tetap jaga keselamatan keluarga. Lagi di bis, Pak. Oke, Sun. Sehat selalu ya. Kita akan mulai saja teman-teman ya. Saya share screen kepada Anda. Dan saya ingatkan jangan lupa teman-teman ya, untuk nanti absensi tolong on kamera ya, tolong on kamera. Ini penting sekali teman-teman ya, sebagai bukti saya dan juga bukti kawan-kawan dalam menghadiri kelas ini teman-teman ya. Nah, dalam investasi pasar modal kita akan melihat beberapa hal tentang analisa saham teman-teman. Kita akan melihat bagaimana sih pergerakan analisa saham ya. Tentunya teman-teman saya harapkan juga tolong membaca laporan keuangan ya, sehingga Anda bisa merasakan ya. Oke, Ferry Mahawi ya, selamat datang. Jangan lupa nanti on kamera Ferry ya. Nah, tentunya teman-teman dalam analisis saham ini kita lihat bahwa tujuan investasi khususnya nanti Anda sebagai investor atau Anda nanti punya uang atau punya modal ya. Investasi saham bertujuan apa teman-teman? Mendapatkan keuntungan ya, artinya dalam bahasa Inggrisnya capital gain ya, keuntungan atau profit. Keuntungan profit ini berbicara selisih positif ya antara harga jual dan harga beli ya, dalam bentuk saham dan dividen yang diterima dari emiten karena perusahaan mendapatkan keuntungan ya. Tentunya Anda juga demikian teman-teman ya. Saya sarankan pilihlah perusahaan-perusahaan ya yang terlisting di Bursa Efek Indonesia di mana kinerja perusahaannya sangat baik, sangat bagus ya. Contohnya seperti apa ya? Banyak, Unilever, Indofood, lalu Astra International, lalu apalagi Wings Group ya, Gudang Garam. Nah, itu ya, saham-saham yang sangat dicari atau diburu oleh para investor ya. Nah, kita ketahui teman-teman ya, apabila harga jual lebih rendah daripada harga beli ya, tentu investor atau Anda sendiri pasti akan menderita kerugian yaitu capital loss ya. Kemarin saya ceritakan bagaimana Anda lihat laporan keuangan ya, kinerjanya bagaimana ya. Kinerja perusahaan yang bagus-bagus seperti PT Astra, PT Unilever, PT Gudang Garam. Nah, itu coba lihat ya, bagaimana asetnya semakin bertumbuh ya dengan melakukan pinjaman utang, tetapi tingkat produktivitasnya ditingkatkan ya, digunakan untuk perusahaan tersebut untuk membelikan apa? Misalkan usaha itu mengembangkan usaha bisnisnya ya, membeli mesin-mesin produksi ya, agar produksi gudang garam cepat berproduksi tinggi. Nah, ini penting sekali ya. Tentunya kalau investor membeli harga terendah dan segera menjual pada saat harga naik, di mana melebihi biaya transaksi jual yang disebut spekulasi atau day trader ya. Tetapi kita tidak akan mengajarkan tentang Anda berspekulasi ya. Spekulasi agak berbahaya ya. Nah, kawan-kawan harap ingat ya. Ada tujuan investasi jangka pendek lebih menggunakan analisa teknis ya, artinya khususnya dalam investasi saham, kawan-kawan. Selain itu investasi jangka panjang menggunakan analisa fundamental ya. Seperti apa nih ya? Analisa fundamental seperti Anda melakukan pembelian tanah, emas, obligasi dan sebagainya ya. Ini kawan-kawan coba kalau Anda punya gaji misalkan gaji Anda 5 juta, coba sisihkan 500.000 ya. Anda sisihkan 500.000 untuk ya mungkin ke pegadaian ya, perum pegadaian ya. Di situ ada tabungan emas ya. Anda mulai nabung 500.000 sebulan, 500.000 sebulan dan seterusnya ya. Sehingga kalau terkumpul, akhirnya Anda bisa mendapatkan keuntungan dalam bentuk emas, ya.
Selanjutnya teman-teman kita lihat bagaimana diversifikasi saham, pengembangan saham. Artinya teman-teman ingat ya, investasi saham pasti mengandung risiko teman-teman ya, tetapi juga menawarkan keuntungan ya. Investasi Anda harus membuat dalam pikiran Anda bertujuan untuk kemakmuran ya, untuk kesejahteraan Anda ya, kemakmuran dan kesejahteraan Anda, sehingga Anda nanti sebagai investor harus merencanakan. Nah, rencanakan uang Anda disisihkan ya, dan mengatur dana keuangan Anda ya. Ini saya mengajarkan Anda, jangan maksud saya investasi saham ini memang mengandung risiko, tetapi Anda harus juga merencanakan keuangan dan mengatur dana keuangan Anda ya. Dan Anda juga harus memilih perusahaan-perusahaan yang mana yang tepat, perusahaan-perusahaan mana yang bagus ya. Nah, kawan-kawan, kita lihat ya. Dilihat dari risiko investasi, maka investor dapat dibagi, yaitu ada investor yang berani mengambil risiko ya. Pertama, namanya risk taker ya. Ada juga tipe investor yang tidak mengambil risiko ya, atau risk averter ya. Tetapi saya tidak menganjurkan Anda nomor 1, nomor 2 ya. Ini kalau Anda mengambil risiko berani mengambil risiko tanpa perencanaan ya bahaya juga ya. Atau tidak berani mengambil risiko, Anda ragu-ragu juga bahaya juga ya. Lalu ketiga, ada tipe investor yang menggunakan analisa ekonomi, analisa logika, analisa Anda membaca perkembangan pertumbuhan saham, pertumbuhan keuangan ya, namanya risk moderate ya, risk moderate. Nah, ini saya anjurkan Anda harus menggunakan analisa ekonomi ya. Artinya Anda sudah melihat bagaimana perusahaan-perusahaan yang sukses, yang berhasil ya. Apa saja ya, saya sudah memberikan contoh-contohnya perusahaannya ya. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, lihat gambarnya kawan-kawan ya. Tentunya kawan-kawan kalau kita perhatikan, iya. Ini adalah return tinggi, keuntungan tinggi ya. Ini ada beta saham ya. Tentunya kalau risk taker ya, dia selalu berusaha mengambil berusaha untuk mengambil keuntungan yang tinggi ya, keuntungan yang tinggi ya. Tetapi bahayanya keuntungan tinggi, lihat ya, garisnya agak kurang bagus ya, agak mencong-mencong ya. Artinya hanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi, akhirnya tidak mendapatkan keuntungan, malah hancur berantakan ya. Lalu risk taker ya. Oh, ini risk averter ya, risk taker ya, mengambil keuntungan tinggi tetapi lihat turun ke bawah ya. Lalu berikutnya risk moderate, artinya pertumbuhannya lurus ya, lurus ke atas ya, lurus ya, sehingga ada perhitungan-perhitungan yang tepat ya. Oh, saya ingin menginvestasikan di perusahaan A, saya ingin menginvestasikan di perusahaan B, tetapi Anda harus ingat ya, bagaimana kinerja perusahaan tersebut, bagaimana para pemilik saham tersebut, bagaimana komisaris tersebut ya. Nah, ini kelemahan kita, terlalu inginnya mau ke keuntungan tinggi ya, sehingga ya banyak terjadi ini ya, kemarin itu di berita-berita akhirnya nasabah atau konsumen merasa tertipu ya. Nah, saya harus mengajarkan Anda harus menggunakan logika analisa ekonomi ya. Jangan terburu-buru nafsu. Wow, di sana keuntungannya bisa lebih tinggi. 10%, 15% ya. Ya dipikir-pikirkan dulu ya. Jangan ini ya. Apakah mungkin? Ya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita lihat bagaimana estimasi harga saham. Rumusnya adalah demikian ya. Selamat datang Elis di Bank BCA. Dari Bank BCA, selamat bergabung. Rumusnya adalah P. Ya, halo Pak. Oke. Dengan rumus P sama dengan E kali R, ya. P-nya adalah price atau harga saham estimasi. E-nya artinya pendapatan per share atau laba per saham estimasi. R-nya artinya rasio atau multiple estimasi, ya. Harap ingat kawan-kawan ya. Anda sudah belajar
siklus ekonomi recovery. Ekonomi selalu bertumbuh, ya. Artinya kalau ekonomi bertumbuh, nilai price earning ratio-nya akan lebih tinggi daripada siklus resesi, ya. Contohnya apa ya? Kita lihat ya, perusahaan Indofood bertumbuh selama 50 tahun, ya. Perusahaan Astra Internasional yang memproduksi Toyota Kijang, ya. Toyota Rush, Toyota apalagi saya nggak tahu apa ya, merek-mereknya itu kayak Toyota Astra Internasional, ya. Sahamnya bertumbuh, Unilever sahamnya bertumbuh, ya. Ingat kawan-kawan, ya. Artinya siklus ekonomi yang sedang pulih akan tampak dari gerakan awal dari kenaikan indeks harga saham gabungan. Di sini akan terlihat siklus prosperity. Ya, prosperity apa? Siklus kesejahteraan, ya, keuntungan, dan terjadi kenaikan harga saham. Ya. Nah, kawan-kawan, nih lihat warna biru nih teman-teman ya. Mungkin Anda bertanya mengapa pada saat ekonomi bertumbuh, sebuah nilai saham yang bagus akhirnya nilainya saham jatuh ya. Pernah terjadi ya, saya nggak usah sebutkan lah ya. Nah, penurunan saham disebabkan karena investor ingin cepat merealisasikan keuntungan dari kenaikan harga yang disebut profit taking, artinya ambil keuntungan ya. Artinya pada saat saham lagi, misalnya sahamnya nilainya 200 ya, tiba-tiba orang berminat membeli saham PTA ya, lalu saham yang nilainya 200 naik menjadi 450 ya, pas pada titik 450 para investor melepas, kembali lagi nilai saham tersebut jatuh ya, itu namanya profit taking ya. Nah, ini hati-hati kawan-kawan ya. Jadi banyak juga ya, Anda harus bijak dalam memilih investasi dalam saham, jangan sampai tergiur ya. Artinya Anda harus lihat ya perusahaannya ini bagaimana ya. Oke, Meliana Suci selamat bergabung Meliana Suci selamat ya. Nah, pada saat profit taking terjadi harga sudah mulai turun dan segera akan naik. Kita lihat nih ya. Ini tren kenaikan ya, teman-teman ya. Lalu harga mulai naik ya. Kalau kata bahasanya harga mulai digoreng. Lalu pada gelombang harga naik ya. Nah, di saat ini para investor melepas sahamnya ya. Nah, ini kadang-kadang ya saya nggak bisa ngomong ya. Jadi saya selalu sarankan, selalu saya ingatkan, gunakan analisa ekonomi. Ya. Gunakan analisa ekonomi ya. Artinya Anda sudah tahu perusahaan yang bagus, kinerja yang bagus, terlihat di apa? Mungkin di iklan-iklan, di surat kabar perusahaan yang bagus-bagus itu bagaimana ya. Nah, kita akan lihat teman-teman. Mari kita lihat belajar dari PER sebelum dan selama resesi ekonomi tahun 1996 sampai 2001 ya. Kita akan lihat krisis ekonomi teman-teman. Nah ya, saya gedein lagi deh teman-teman nih ya. Oke. Ya, ya. Di mana ada saham ASSI ya. ASSI nilai tahun 96 26,1 ya. Lalu terjadi krisis ekonomi jatuh jadi minus 11,9 ya. Pas krisis ekonomi lagi jatuh lagi 0,96 ya. Lalu tahun 1999 terjadi apa ya? Pergantian presiden antara Pak Habibie ke Presiden Abdurrahman Wahid. Naik 6,2, lalu turun minus 21 ya. Lalu 2001 naik lagi 5,9. Yang ini pada saat ini ya, pada saat resesi ekonomi krisis moneter tahun 1998. Kita lihat Indosat nomor 2 ya. Sebelumnya nilainya 12,9. 97 naik 16,5, 98 turun 9,8, naik lagi 10,1, turun lagi tahun 2005,7, tahun 2021 naik lagi 6,8 ya. Ini industri telekomunikasi ya. Lalu kita lihat Telkom ya. 96 25,3, turun menjadi 2,37, turun menjadi 21,6 tahun 98 ya, gudang garam ya, Rokok Kretek. Lalu turun lagi 18,4 tahun 1999, lalu tahun 2000 8,6, tahun 2001 naik 7,6 ya, terlihat konsisten, tidak ada minus ya, karena ya permintaan rokok tinggi ya, termasuk HMSP ya, rokok Sampurna ya. Lalu properti kita lihat Pakuwon ya, Pakuwon 9,6,
tahun 97 minus 1,7, tahun 1998 ya krisis moneter turun lagi minus 0,04, tahun 99 minus 8,9, tahun 2000 minus 0,11, dan tahun 2001 minus 0,09 ya. Lalu kita lihat Inco ya. Inco saya kurang tahu ini produk kebutuhan ya. Tetap konstan 6,6, 97 naik 38,2, 98 61,8 agak meningkat 40,4, 13,3 lalu meningkat tahun 2001 73,6 ya. Maka teman-teman kita lihat dari resesi kecuali saham Inco ya mengalami kenaikan ya, saham Inco yaitu PT Vale Indonesia yang bergerak perusahaan tambang ya. Oke, perusahaan tambang dan pengolahan nikel ya. Artinya kebutuhan dunia untuk tambang nikel ini sangat tinggi. Hal ini karena produksi ini 100% produk Inco diekspor sehingga perusahaan memperoleh kenaikan nilai ya dari hasil ekspor ya. Lalu saham Astra kita lihat tadi mengalami penurunan ya. Lalu saham TKIM atau perusahaan kertas Ciwi Kimia mengalami penurunan ya. Selanjutnya kita lihat histori PER menjelang recovery Indonesia ya. Kita lihat Oktober 2003, Oktober 2004 ya. Nanti dibaca lagi ya. Ya ada kenaikan ya. Artinya tabel 2 memperlihatkan tahun 2003-2004 umumnya mengalami pertumbuhan luar biasa ya. Artinya ekonomi sudah pulih ya. Anda harus lihat ya laporan keuangan teman-teman ya. Untuk saham Indosat menurun ya. Perhatikan Oktober 2004 masih jauh lebih rendah apabila dibandingkan tahun 1996 ekonomi normal ya sebelum krisis moneter, dan arena kondisi ekonomi sedang menuju kondisi normal ya. Jadi kalau suatu ketika ekonomi mengalami krisis ya akan ada terjadi pemulihan ya. Maka PER akan terus naik di tahun mendatang sampai tingkat PER yang normal ya. Nah, selanjutnya kita lihat price book value ratio, rumusnya adalah sebagai berikut teman-teman ya, mau dibaca lagi. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat nilai harga estimasi saham yang dihitung ya. Kita lihat ya, tahun 1996 ya, 8 perusahaan ini masih stabil, 97 terlihat ada penurunan ya. 98 krisis moneter terlihat banyak penurunan. 99 ada perbaikan lagi ya. Hanya satu Pakuan ya, minus 2,15. Tahun 2000 ada peningkatan lagi ya, properti mengalami penurunan 0,1 minus 0,1. Lalu tahun 2001 ada peningkatan, hanya properti yang mengalami penurunan ya. Maka kita lihat dari 6 emiten ya, 6 perusahaan saham tersebut mengalami penurunan dibandingkan 1996 ya, krisis ekonomi. Kita lihat Indosat dan Inco mengalami peningkatan. Resesi ekonomi melanda Indonesia sejak Juli 1997 ditandai dengan jatuhnya nilai rupiah ya. Artinya kita lihat siklus pemulihan ekonomi atau recovery cycle ya mulai tampak sejak 2003 sehingga harga saham mengalami peningkatan ya. Nanti dibaca lagi teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita lihat ya, ini menjelang recovery artinya terjadi peningkatan ya, hanya properti yang mengalami penurunan ya. Artinya ekonomi Indonesia walaupun pada saat itu masuki tahun 2003-2004 ekonomi mulai pulih ya. Nah, karena sejak tahun 2003-2004 sudah ada tanda memasuki siklus recovery pemulihan, maka harga saham ada profit taking yang dilakukan investor jangka pendek ya, seperti di gambar di atas ya. Lalu berikutnya ada price dividend ratio, rumusnya hampir sama ya kawan-kawan ya. Artinya ini berbicara dalam praktik keuangan ya, karena dividen tunai tidak selalu perusahaan mendapatkan laba. Dividen tunai dapat dibagikan walaupun perusahaan mengalami kerugian ya, karena diambil dari sisa laba tahun sebelumnya ya. Kita lihat ya. Nah, kesimpulan ringkasannya mau dibaca nanti, analisa saham mudah dipraktikkan ya. Artinya teman-teman nanti punya uang, ya jangan terburu-buru ya, lihat perusahaannya ya. Perusahaannya oke nggak? Kinerjanya keuangannya oke nggak? Jangan sampai teman kita Ristu Triani, saya mau investasi ya 100 juta di perusahaan A ya. Atau perusahaannya nggak bagus ya, uangmu apa? Uangmu jadi hilang ya. Jadi kamu harus pikiran ya, harus ada. Tadi saya bilang tadi harus ada logika ekonominya ya, analisa ekonominya ya. Jangan saya mau investasi uang saya 100 juta ke perusahaan ini ya, sehingga tanpa berpikir panjang karena ada iming-iming masih untung 150%.
Bu, ya mana ada keuntungan 150% ya. Ini kan kalian nanti apa ya, dinina-bobokan kan. Jadi Anda harus bermain atau berpikir secara ekonomi yang logikanya, oh ya ini benar ya. Ingat, saya bilang investasi apapun ya, kalau Anda mengharapkan nilai yang tinggi, adanya nilai, keuntungan yang tinggi akan mengakibatkan resiko yang tinggi pula ya. Teman-teman ingat ya. Jadi logika ekonomi, analisa ekonominya harus jalan ya. Ini rumusnya adalah sebagai berikut. Artinya rasio diambil dari pengalaman sebelumnya. Anda lihat laporan keuangan sebelumnya teman-teman ya. Jangan asal main investasi ya. Sementara rata-rata bulanan tahunan Anda lihat ya, pendapatan perusahaan itu bagaimana setiap bulannya. Nilai dividennya naik nggak? Nilai sahamnya naik nggak setiap tahun? Ya, laporan keuangan terakhirnya diterbitkan nggak setiap tahun ya. Kalau setiap tahun tidak diterbitkan, jangan investasi di perusahaan tersebut ya. Ini saya ngomong apa adanya ya. Nah, pendekatan dividen atau discounted cash flow tidak berlaku jika grow lebih besar daripada cost of capital, tidak ada pembagian dividen tunai dan dividen tunai berubah setiap tahun ya. Jika ROE turun, ya return of equity turun dan flow back ratio tetap, maka estimasi harga saham akan menurun. Hati-hati teman-teman ya. Kemarin minggu lalu saya mengajarkan tentang Anda ada saham nilai saham menurun ya. Anda harus curiga nih, ada apa nih kok perusahaan yang terlisting kok sahamnya makin turun ya. Artinya manajemennya atau keuangannya ya boleh saya katakan tidak baik ya. Ini saya ingatkan kepada Anda, hati-hati kawan-kawan ya. Boleh investasi di saham, lihat perusahaannya, lihat kinerja keuangannya, lihat utangnya, lihat labanya, lihat asetnya, dan lihat segala hal kinerja keuangannya secara menyeluruh ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita udah masuk 33 menit ya. Saya ingatkan lagi teman-teman nih ya, ini baru aja hanya berapa orang yang mengirimkan email ke saya ya. Jangan lupa mahasiswa, kerjakan tugas yang sudah diberikan kepada Anda dengan rapi dan berkualitas. Harap dibaca kembali ya pertemuan pertama dan pertemuan hari ini dan juga streaming on the YouTube ini ya. Minggu depan kita masih masuk pertemuan ke-7 ya teman-teman ya. Kerjakan tugas 1, tugas 2, tugas 3 dan tugas 4 ya. Oke, demikian semua modal Anda mendapatkan nilai A ya. Jadi saya harapkan kesungguhan Anda. Oke, teman-teman, saya akhiri mohon on kamera agar saya bisa screenshot Anda teman-teman ya. Oke. Ika tolong ini dong, Ika. Halo. Teman-teman tolong ini Edwin Saragi, Ferry Mahawi, halo Tiara Febrintika, tolong on kamera Ika Wayuni. Jadi kalau nggak di on kamera kan kita bisa tebak ya teman-teman kita ya. Halo Ferry Mahawi, Edwin Saragi. Ya, mohon on kamera, saya mau screenshot buat ini. Halo Immanuel Gading. Izin Pak, nggak bisa on kamera, lagi di jalan soalnya. Oke, hati-hati Immanuel ya. Iya Pak, baik. Oke, sukses ya. Ya, hari ini ada Ibu Dr. Erna Widodo, ada mahasiswa kita, Tanti Geri Haryanti, Ristu Priani, Melina Suci Slamet, Bang Randy Safei, Elin Lisiana di Bank BCA Serpong Depok, Desi Wulandari, Sugeng Priyanto, Mitra Sarumpait, ya dari Sumatera Utara. Bang Mitra, semangat Bang Mitra. Lastri Purwaningrum, Yuli Aristiana, Robi Nawia di Rumah Sakit Kanker, Darmais, tetap semangat Robi Nawia. Satria Aji Saputra, Samsia Widya, Tiara Febriantika, Aan Kurniawan, hati-hati Kang Aan di jalan, Bang Romi, Rangga, Ferry Mahawi, ya, lalu Aisyah Rantaningsih, Rizky Triani, Yuli Astiana, Edi Saragi, Mei, Ika Wayuni, Asep Hidayat, dan Immanuel Gading. Ya. Baik teman-teman, minggu depan memang harusnya minggu tenang ya, tapi karena kita ketinggalan satu karena ada Hari Raya Maulid Nabi ya. Saya harapkan tetap hadir untuk menutupi pertemuan ke-7 teman-teman ya. Ya, walaupun siang-siang ini memang panas ya. Saya harapkan teman-teman tetap semangat ya. Jangan kendor ya. Perjalanan kita masih panjang ya. Nah, ini agar saya memberikan motivasi agar Anda bisa selesaikan pendidikan Anda secara tepat waktu ya. Baik, teman-teman, saya ucapkan terima kasih pertemuan hari ini. Ya, saya ucapkan selamat malam minggu, selamat berkumpul dengan keluarga, ya, suami istri, ya, yang punya pacar tetap baik-baik, rukun dan bahagia selalu, teman-teman ya. Dan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sukses untuk kita semuanya dan salam sehat untuk kita semuanya.
Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Semangat teman-teman ya, Tanti, Meliana Suci, Samsia Widya, senyum terus ya, Tiara Febritika. Terima kasih ya, terima kasih. Oke, terima kasih.